Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mutabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila wa jami'il malaikati wa qul bi hadal kitab Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Nur kitab awam Syekh Muhammad Al-Suki insyaallah Syekh wa masih kata masih kita tidak memberkati dengan talibatul jami'ah fil hadis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang akan dibaca Fil hadisi hasibu anfusakum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu introspeksilah kalian anfusakum kepada diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum diintrospeksi siapa kalian. Ini pembahasan lanjutan dari kemarin, bahwa termasuk beberapa bagian yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim adalah bahwa kalau orang yang berakal akan melakukan muhasabah, introspeksi diri baik di siang hari ataupun di malam harinya. Yang berkaitan dengan isi di dalam kitabnya Nabi Ibrahim tersebut adalah hadis hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi oleh orang lain. Dzakara dalikah al-Bajuri, Dzakarah menyebutkan dalikah kepada hal itu al-Bajuri. Siapa yang al-Bajuri? Qala berkata, wa qalah dan berkata Asy-Syarqawi. Siapa yang Asy-Syarqawi? Perkataannya, wa kana ba'duhum yuqayyidu harakatihi fi naharihi fi kitabin. Wa kana, dan ada ba'duhum siapa sebagian ulama, dan ada siapa sebagian ulama yuqayyidu ialah mencatat siapa ba'duhum, yuqayyidu ialah mencatat siapa ba'duhum, mencatat harokatihi kepada gerakannya ba'duhum, maksudnya perbuatannya. Harokatihi kepada gerakannya ba'duhum atau perbuatannya ba'duhum fi naharihi di siang harinya ba'duhum, fi naharihi di siang harinya ba'duhum, dicatat fi kitabin di dalam kitab. Perbuatan-perbuatan di siang hari dia dicatat di sebuah buku. Faida amsa, dan apabila sore. Faida amsa, maka bila sore siapa ba'duhum ja'alah, maka menjadikan siapa ba'duhum kepada kitab, maka menjadikan siapa ba'duhum kepada kitab dijadikan baina ainaihi, di antara kedua matanya ba'duhum, di antara kedua matanya ba'duhum. Wa hasabah, dan muhasabah dan introspeksi siapa ba'duhum nafsahu kepada dirinya ba'duhum. Introspeksi, mengkritik nafsahu kepada dirinya ba'duhum ala ma fihi, berdasarkan sesuatu fihi yang ada di dalam kitab, atau atas sesuatu fihi yang ada di dalam kitab. Introspeksi diri apa-apa saja yang sudah dilakukan di dalam kitab tadi, yang sudah tercatat di dalam kitab.
Wa ba'duhum, dan sebagian ulama, kana ada siapa ba'duhum yuhasibuh, ialah bermuhasabah, mengintrospeksi siapa ba'duhum ha kepada nafsuhu, kepada dirinya sendiri, bermuhasabah ala khawatirihi, atas apa khawatirnya, atas pikirannya ba'duhum, maksudnya tak dicatat di dalam buku tapi dicatat menggunakan pikiran, diingat-ingat, fil yaumih, di siang hari, wal lailatih, dan malam hari. Jadi kata Imam Asy-Syarqawi mengatakan kalau ulama dulu itu mencatat setiap perbuatannya di dalam buku, baik di siang hari ataupun di malam hari, perbuatan yang di malam hari atau di siang hari. Nanti ketika sudah sore itu ja'ala baina ainaihi, buku tersebut dilihat, maksudnya begitu. Dilihat kemudian diintrospeksi. Saya tadi pagi melakukan apa, siang tadi melakukan apa, diintrospeksi. Sebagian ulama tak mencatatnya di dalam buku, tapi menggunakan ingat-ingat. Tadi pagi ngapain? Tadi siang saya ngapain? Tadi sore ngapain? Itu diintrospeksi. Tapi bukan cuma sekedar diintrospeksi, tapi kemudian gak ada evaluasi, ya kan? Oh iya, tadi pagi sampai saat sore hari, saya itu kerjanya cuma melakukan hal yang kurang bermanfaat. Besok harus melakukan yang lebih baik, gitu kan? Atau bisa menghukum diri sendiri. Seperti yang saya ceritakan kemarin, kalau dulu saya pernah melakukan hal itu dan menghukum diri sendiri. Ya, diberi hukuman kayak membuat hukum syariat sendiri gitu maksudnya, tapi di dalam kehidupan sendiri. Misalnya tidur pagi haram, hukumannya ini, hadnya ini, takzirnya ini. Buat sendiri. Tidak apa-apa, melatih diri. Qauluhu, adapun perkataan musannif, wa marommah. Kemarin ada perkataan wa marommah. Sebelah mana kemarin? Ya di sini. Wa marommah lima asin. Perkataan ini yang kutipan yang ada di dalam kitabnya Nabi Ibrahim. Wa marommah. Bi fatahatin wa tasdidil mimih, dengan beberapa fathah. Wa tasdidil mimih, dan tasdid mimnya, marommah. Marommah. Fathah semua, mimnya bertasdid, marommah. Ai islahin, artinya memperbaiki. Kan ada kata-kata wa marommatun lima asin, memperbaiki terhadap kehidupannya atau memenuhi terhadap kebutuhannya. Qala Abu Dzarrin aidon, qala berkata Abu Dzarrin, siapa Abu Dzar, aidon pula, perkataannya, qultu ya Rasulullah, qultu berkata siapa aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah, kata Abu Dzarrin, fama kanat suhufu Musa, apa isinya mushafnya Nabi Musa? Isinya mushaf Nabi Musa itu apa ya Rasulullah? Kata Abu Dzarrin bertanya kepada Rasulullah. Qalah, menjawab siapa Rasul, kanat kulluha ibaron, dikasih ainih wa fathil ba'ih, ibaron. Kanat ada apa suhufu Musa, kulluha semuanya, suhufu Musa, ibaron ialah nasihat, ibaron ialah ibroh atau nasihat. Ibaron bifasil ainih, dengan kasrah ainnya i, wa fathil ba'ih, dan fathah ba'nya ba, iba. Lafaz ibaron dengan dibaca kasrah ainnya dan fathah ba'nya, jam'u ibrotin ialah jamaknya ibroh. Jadi mufradnya ibrotun, jamaknya ibarun. Bisukuniha, dengan sukunnya ba, ibroh. Kalau difathahkan ibarun itu jamak. Kalau disukunkan ibrotun itu mufrad. Mithlu sidarin wa sidratun. Mithlu sidarin, sebagaimana semisal sidarun, wa sidratin, dan sidratin. Jadi jamaknya sidarun,
Mufradnya sidratun, ay mawaiduh artinya nasihat, bermakna nasihat. Jadi semua isinya mushafnya Nabi Musa itu berisi mau'idoh, berisi nasihat-nasihat. Kalau di mushafnya Nabi Ibrahim kemarin dijelaskan kanat kulluha amsalan, perumpamaan. Kalau Nabi Musa berisi mau'idoh. Minha ila sebagian dari mau'idoh, ila termasuk dari mau'idoh, mau'idoh yang terdapat di dalam kitabnya Nabi Musa ialah adapun lafaz ajibtu liman aykona bin nari kaifa yafrahu. Ajibtu liman aykona bin nari kaifa yadhaku. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallabaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Ajibtu liman aykona bil qadri kaifa yatta'abu. Wa fi riwayatin kaifa yaudabu. Ajibtu liman aykona bil lisabi thumma la ya'malu. Ajibtu heran saya. Ajibtu heran siapa saya? Liman kepada orang aykona yang yakin siapa aman, yang meyakini siapa aman. Yakin bin nari kepada neraka. Kaifa yafrahu, bagaimana bersenang-senang siapa man. Aku heran kepada orang yang meyakini neraka tapi tetap saja melakukan senang-senang di dunia mengikuti hawa nafsunya. Seperti kita kan ya, kita kan yakin bahwa neraka itu ada, yakin kan, tapi tetap saja tiap hari mengikuti hawa nafsu. Misalnya WhatsApp, tahu bahwa WhatsApp itu tak boleh, tetap saja WhatsApp. Melakukan hal-hal yang dilarang meskipun kita tahu bahwa itu tak boleh, tetap saja melakukannya. Heran, ajib itu kasambu mencari maturah. Ajib itu ini bermakna kalau maturahnya ya kasambu. Ajib itu heran, ada orang yang meyakini neraka tapi tetap saja mengikuti hawa nafsu. Ajib itu heran siapa aku liman kepada orang aikonah yang meyakini siapa man bin nari dengan neraka, kaifa yadhaku, bagaimana tertawa siapa man. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya neraka kelak, tapi di dunia dia itu sering tertawa-tertawa, bersenang-senang juga. Tertawa-tertawa, tidak ada untuk bermunajat, menangis kepada Allah, bersimpuh kepada Allah di tengah malam, melakukan tahajud, bersimpuh kepada Allah, membaca Al-Quran, nangis kepada Allah, curhat kepada Allah. Tidak ada, mana sering tertawa-tertawa ketika dunia. Padahal meyakini adanya neraka. Ajib itu heran siapa aku liman kepada orang. Ya roh yang melihat siapa man ad-dunya kepada dunia. Mutaqallabah dan mengombang-ambingkan siapa man ha kepada dunia bi ahliha dengan ahli dunia. Kaifa yatma'innu, bagaimana tentram, tenang siapa man ilaiha kepada dunia. Ini kayak apa ya? Ada seorang yang melihat dunia, tapi dia tetap tenang kepada dunia. Ajib itu heran siapa aku liman kepada orang aikonah yang meyakini siapa man bil qadari dengan qadar, dengan takdirnya Allah. Kaifa yattaibu, bagaimana merasa payah siapa man. Wa fi riwayatin kaifa yaudabu, kaifa yaudabu, bagaimana marah siapa man. Jadi heran aku kepada orang yang meyakini terhadap takdirnya Allah tapi merasa payah, merasa apa ya, khawatir gitu loh maksudnya. Merasa khawatir gimana kalau nanti saya nggak nikah, misalnya kayak gitu kan ya.
Ada sudah umur segini tapi belum nikah. Gimana kalau nanti saya nggak nikah? Kan ada yang khawatir seperti itu ya kan. Sudah bagaimana kalau besok saya kalau nggak kerja nanti nggak makan, gitu kan? Masih merasa seperti itu, padahal sudah yakin terhadap takdirnya Allah. Padahal bayi saja kalian dilahirkan, kita ini dilahirkan kan di dunia tanpa membawa sepeser pun, ya kan? Ada orang misalnya lahir ke dunia langsung bawa uang, ya kan? Nggak ada kan? Langsung berpakaian, ada yang lahir langsung menggunakan pakaian dari rahim ibunya, kan nggak ada. Kita lahir dari rahim ibu kan nggak bawa apa-apa, tapi sampai sekarang buktinya lengkap dengan sepeda motor, HP, hal-hal yang hanya bersifat hiasan saja kita miliki. Tapi masih yataibu sampai masih khawatir terhadap takdirnya Allah. Ya kalau sudah waktunya dapat rezeki, dapat rezeki. Sudah waktunya mati, ya mati. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat kaifa yaudhabu, bagaimana marah si Paman. Maksudnya kalau sudah yakin terhadap takdirnya Allah, kenapa masih marah? Kan itu adalah dari Allah gitu maksudnya. Kamu misalnya nggak lulus, naudzubillah ya, semua lulus semua, cepat lancar. Ada yang tak lulus kemudian masih marah-marah. Kenapa marah-marah? Itu kan dari Allah. Kamu milik siapa? Milik Allah. Yang tidak meluluskan mau siapa? Ya Allah. Ya terus apa masalahnya? Itu semua milik Allah. Gampang kayaknya kan yang diucapkan. Seandainya terjadi kepada saya, mungkin saya marah. Tapi semoga enggak kayak gitu. Apapun yang terjadi di dunia ini ya, nah Allah. Itu perlu diyakini bersama. Ajib tuh, heran siapa aku liman kepada orang aikonah yang meyakini siapa man bil hisabi dengan hisab. Summaraya maluh, kemudian tidak melakukan, tidak beramal siapa man. Orang yakin kepada adanya hisab nanti hari penghitungan. Dihitung amal baik dan amal buruknya kelak di akhirat. Tapi kemudian di dunia dia itu tidak melakukan amal apapun. Meskipun melakukan amal tapi lebih sedikit daripada amal buruknya. Lebih sering melakukan amal buruk. Heran saja kata bunyi di dalam mushafnya Nabi Musa. Al-Faslul Khamis. Adapun ini ialah fasal yang ke-5. Itu antir Rasul, ada punya kalian? Ada bacaan kayak gitunya? Oh enggak ada. Wa kullu ma, langsung wa kullu ma. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma, adapun setiap sesuatu ata yang datang bihi dengan emah, bihi membawa emah, datang ar-rasuluh siapa rasul, apapun yang dibawa rasul, setiap sesuatu yang dibawa rasul, fahaqquhu maka ialah haknya kulluma, fahaqquhu maka ialah haknya kulluma, at-taslimu ialah mengakui, wal qabulu dan menerima apapun yang dibawa oleh Rasul, maka haknya ialah hak ada kewajiban, ya kan? Kewajiban kita adalah mengakui dan menerima. Haknya kulluma, setiap yang dibawa oleh Rasul adalah diakui dan diterima. Jadi hakku ialah haknya kulluma, at-taslimu ialah mengakui. Jadi hak untuk apa yang dibawa Rasul itu harus diakui dan harus diterima oleh kita sebagai umatnya. Semua makhluk seharusnya harus mengakui terhadap apapun yang dibawa oleh Rasul Nabi Muhammad maksudnya. Qalu, adapun perkataan nadim ata dalam kurung ata, wa kullu ma ata, adapun perkataan nadim ata dalam kurung ata bi qasril hamzati, dengan pendeknya hamzah. Ata pendek, ai ja'ah artinya bermakna ja'ah datang. Ata kalau dibaca ata pendek hamzahnya maka bermakna ja'ah datang. Wa yustabalu, dan digunakan apa ata, bukan ata halilintar ini teman-teman. Dan digunakan apa ata laziman sebagai lazim, fi'il lazim, wa muta'addiyan dan fi'il muta'addi, bisa lazim bisa muta'addi. Atar rasuluh, kalau lazim berarti bermakna ja'ah
datang siapa dia. Ada ata ilallah misalnya gitu kan, itu kan muta'addi. Bisa muta'addi, bisa lazim. Wa amma ata, adapun lafaz ata bil maddih dengan panjang hamzahnya, jadi ata tadi bacaannya ata, kalau dibaca panjang ata panjang, famaknahu maka ialah adapun maknanya ata bil maddih, akto ialah bermakna akto. Jadi kalau hamzahnya dibaca panjang bermakna akto, kalau dibaca pendek bermakna ja'ah. Fayata'adda maka muta'addi apa ata muta'addi ila maf'ulaini kepada dua maf'ul. Jadi kalau ata ditambah satu hamzah dibaca panjang bermuta'addi kepada dua maf'ul. Walaysa ma huna arahada, walaysa dan tidak ada ma apa ini, apa ata yang dibaca panjang yang bermuta'addi pada maf'ul ini. Huna di sini, huna ialah di sini, arahada menurut ini. Dan ata yang bermakna akto ini bukan yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini di bait ini adalah ata yang bermakna ja'ah. Yang dibaca pendek wa kullu ma ata bihir rasuluh. Qauluhu adapun perkataan nadim fahaqquhu at-taslimu dalam kurung fahaqquhu taslimu. Wajibuhu maka adapun wajibnya ma ata bihir rasul. Alaina atas kita, wajib alaina atas kita al-i'tirafu ialah mengakui. Ail iqraruh artinya mengakui bisihhatihi dengan keasahannya ma atar rasul. Ma'ata bihir rasul. Wajib atas kita untuk mengakui bahwa hal itu benar. Apa yang dibawa rasul itu adalah benar, sihah, adalah perkara yang hak. Qauluhu adapun perkataan nadim wal qabuluh di dalam kurung wal qabuluh bil fathih dengan dibaca fathah wad dhammih dan dhammah luwatun ialah bahasa. Hakahu yang meriwayatkan, yang menceritakan, yang menghikayahkan, terserah. Yang menghikayahkan kepada luwat Ibnul A'rabi, siapa Ibnul A'rabi? Qabul itu adalah bahasa yang dihikayahkan oleh Ibnul A'rabi. Wahadal masdaru adapun masdar ini, maksudnya qabul itu kan masdar. Masdar qabul nadirun ialah jarang. Jadi jarang ada masdar yang qabul. Biasanya kalau qabul jarang digunakan katanya. Qabul wa hadal masdaruh nadirun, jarang. La yusma'ul masdaruh, tidak didengar al masdar apa masdar maftuhal fa'i. Hale fathah fa'nya. Fa fi'ilnya maksudnya. Fa fi'ilnya itu dibaca fathah itu jarang didengar ada fi masdar yang berfathah fa-nya itu dibaca fathah. Qabul itu jarang. Ada hadal wazni atas wazan ini illa lafdul qabuli kecuali lafaz qabul khossatan tertentu. Jadi hanya lafal qabul yang menggunakan masdarnya menggunakan fa yang berharkat fathah. Biasanya bukan fathah tapi dhammah atau kasroh. Wajibu adapun wajibnya kullu ma ata bihir rasul, adapun wajibnya kullu ma alaina atas kita aidan pula tasdiquhu wa akhduhu. Tasdiquhu ialah membenarkan kulluma wa akhduhu dan mengambil kulluma. Jadi maknanya qabul yang dimaksud di sini adalah kewajiban kita adalah membenarkan dan mengambil apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Qala bersabda ta'ala siapa Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, firman-Nya wa ma atakum ar-rasuluh fakhuduhu wa ma atakumur rasuluh fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun satu ata yang datang
kum kepada kalian ar-rasulu siapa rasul. Ai a'tokum artinya memberikan siapa rasul kum kepada kalian. Jadi katakan tadi kalau ata dibaca panjang alifnya hamzahnya atakumur rasuluh bermana ai a'tokum memberikan siapa rasul kum kepada kalian. Fakhuduhu maka ambillah kalian, ambillah oleh kalian hu kepada emmah. Fama adapun suatu naha yang melarang siapa rasulkum kepada kalian anhu dari imah, fantahu maka jauhilah oleh kalian. Apapun yang dibawa oleh rasul yang diberikan rasul kepada kalian ambil, apapun yang dilarang oleh rasul jauhilah. Ini firman Allah di dalam Al-Qur'an. Qala berkata Iwad Al-Ghamrawi, siapa Imam Iwad Al-Ghamrawi? Perkataannya wa aujibit tasdiqul amini fi kulli ma ja'a bihi fid dini kadam tithalul amri indal amri wal intiha bi nahyihi an amri wa aujibit tasdiqah wa aujib dan wajibkanlah olehmu at-tasdiqah kepada membenarkan lil amini atau mempercayai lil amini kepada rasul. Al-amin maksudnya Nabi Muhammad. Wajibkanlah olehmu at-tasdiqah kepada membenarkan atau mempercayai lil amini kepada rasul. Wajib percaya kepada rasul fi kulli ma di dalam setiap sesuatu. Jaa yang datang siapa nabi bihi dengan ma fid dini tentang agama, di dalam agama. Apapun yang dibawa oleh rasul wajib kita percayai, wajib kita terima. Kada begitu pula imtithalul amri. Adapun mengikuti perintah, mentaati perintah indal amrih ketika ada perintah. Kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, kita harus mengikuti sam'an wa ta'atan. Wal intiha dan menjauhi binahyihi dengan larangan Rasul, melarang an amrin dari perkara. Fal aminu maka adapun lafad al aminu dan di atas kan lil amini. Adapun lafad al aminu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al amin yang dimaksud di bait yang dikatakan oleh Imam Al-Iwad Al-Amrawi. Iwad Al-Amrawi itu mengatakan al amin yang dimaksud adalah Rasulullah. Wa ma'nahu adapun maknanya al amin al ma'munuh ialah bermakna al ma'mun orang yang dipercaya, yang terjaga minal fujurih dari perbuatan keji. Jadi amin itu isim sifat, bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Di sini al-amin yang bermakna isim maf'ul, al-ma'mun yang dijaga atau yang dipercayai dari segala perbuatan keji. Ya Rasulullah itu tak mungkin melakukan perbuatan keji karena beliau adalah al-amin. Summiyah dinamai siapa Rasul bidalikah dengan al-amin. Rasulullah kenapa kok mendapat julukan al-amin? Liannahu karena sungguhnya Rasul laisah ialah tidak ada lahu ialah bagi Rasul qadarun adapun berkhianat atau ingkar janji. Qadar. Rasulullah dikatakan amin, dapat julukan al-amin ya karena Rasulullah itu tak pernah berkhianat, tak pernah ingkar janji. Makanya dikatakan al-amin, terpercaya. Ya, termasuk sifatnya Rasul yang wajib itu kan adalah amanah salah satunya. Jadi mendapat gelar al-amin karena tak pernah ingkar janji. Menyampaikan apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah tak dirubah. Ya tak mungkin kan misalnya ada Rasul mendapatkan amanah dari Allah disampaikan kepada makhluknya tapi dengan cara dirubah. Allah mengatakan A tapi kemudian disampaikan adalah B, kan tak mungkin. Rasulullah itu pasti al-amin, terpercaya. Qauluhu adapun perkataan Iwad Al-Umrawi, adapun perkataan Iwad Al-Umrawi imtithalul amri indal amri dalam kurung imtithalul amri indal amri bahwa adapun al-amru didunyahi ialah kebalikannya nahyun larangan. Amar kan imtithalul amri mengikuti perintah. Al-amru di sini maksudnya kebalikannya larangan.
Jadi perintah itu kebalikannya larangan. Wajamuhu adapun jamaknya al-amruh yang kebalikan dari nahyun, dari larangan, awamiruh ialah lafaz awamiruh. Jadi kalau al-amruh itu jamaknya awamir. Wa qaulu adapun perkataan Iwad al-Lomrawi dalam kurung binahyihi an amrin, binahyihi an amrin aihalin artinya keadaan atau perkara. Wa jamuhu adapun jamaknya amrun yang bermakna hal, umurun ialah umur. Jadi al-Lomrawi, Iwad al-Lomrawi ini kan memunculkan dua lafaz al-amruh. Imtitsalul amri, terus amrin an amrin. Tapi meskipun lafadznya itu sama, bentuknya sama, amrun sama amrun, kan sama kan ya? Sama persis, cuman maknanya berbeda. Kalau amrun yang pertama, di bait separuh pertama, imtitsalul amri itu, indal amri, itu adalah amrun yang bermakna amar, perintah. Kebalikannya diddun, jamaknya awamir. Jadi kalau amrun itu bermakna perintah, dijamak bukan umurun, tapi awamir. Nah, misalnya awamir imtitsalul awamirillah, ya kan? Imtitsalul awamirillah itu bermakna perintah, bukan keadaan Allah, karena awamir. Kalau misalnya umurun, fiha umurun, dan di dalam sholat umurun ada pun beberapa perkara, berarti itu bermakna perkara atau keadaan. Dilihat dari jamaknya atau dilihat dari maknanya untuk menentukan jamaknya itu umur atau awamir. Imanuna biyaumi akhin wajab, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.